Selamat datang di I.J. Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, yaitu tentang persiapan sekolah menghadapi akreditasi, khususnya tentang langkah ketiga, yaitu menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja, khususnya komponen proses pembelajaran butir nomor 16 dan sampai 18. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaiannya, penganalisisan hasil penilaian, pemberian tindak lanjut, serta berbagai pembiasaan lainnya. Perlu diingatkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap butir kinerja proses pembelajaran ini, asesor akan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap proses belajar mengajar di kelas. Dengan disampaikannya konsep, makna, dan aspek butir kinerja pada kesempatan ini, diharapkan nanti kawan-kawan para guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar mempedomani konsep dan aspek kinerja tersebut dan menerapkannya di kelas. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti biasanya, untuk menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja, kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan langkah-langkah. Pertama, memahami butir kinerja dan aspeknya. Kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Dan baru yang ketiga, kita tentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cobakan untuk butir kinerja nomor 16, yaitu guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Saya ulang, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Nah, kita terapkan langkah pertama tadi, yaitu memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah pembiasaan literasi membaca dan menulis. Yang dimaksud dengan literasi baca tulis atau literasi membaca dan menulis adalah pengetahuan baca tulis, kemampuan memahami baca tulis, dan kemampuan menggunakan bahasa tulis dalam memahami informasi, serta kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi di lingkungan sosial yang dilakukan melalui 3 tahap sesuai dengan panduan gerakan literasi sekolah, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan ketiga tahap pembelajaran membaca dan menulis. Sedangkan yang dimaksud dengan proses pembiasaan adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan budaya literasi membaca dan menulis, seperti penyediaan waktu membaca bersama 15 menit sebelum belajar, baik itu membaca nyaring untuk kelas rendah atau membaca dalam hati. Penyediaan atau pemilihan buku bacaan yang menarik dan relevan pada area baca yang nyaman. Sedangkan tahap pengembangan adalah melanjutkan tahap pembiasaan dengan memberikan
tagihan. Ditambahnya adalah memberikan tagihan, antara lain berupa pembuatan ringkasan cerita, mengembangkan kemampuan literasi menulis yang dapat saja dilombakan. Sedangkan tahap pembelajaran adalah tahapan literasi membaca dan menulis yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, yang dimaksud dengan budaya literasi membaca dan menulis adalah suatu kondisi di mana literasi membaca dan menulis menjadi suatu kebiasaan yang baik dan wajar, yang konsisten dan berkelanjutan, serta senantiasa dikerjakan dan sudah mendarah daging sebagai akibat dari proses pembiasaan, proses pengembangan, dan proses pembelajaran literasi di sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita melangkah ke langkah kedua, itu mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dari level dan capaian kinerja butir 16 ini, dapat diketahui bahwa pertama, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau di madrasah yang berdampak pada satu, terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Jadi, terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Kedua, menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, baik itu dalam bentuk majalah dinding cetak ataupun dalam bentuk online, karya sastra seperti cerpen, puisi, dan karya tulis lainnya. Dan yang ketiga, terpublikasikannya karya-karya siswa itu di masyarakat, baik melalui media cetak ataupun melalui media online. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika guru sudah melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Kedua, menghasilkan karya literasi seperti majalah dinding, karya-karya sastra, cerpen, puisi, dan karya tulis lainnya. Tetapi belum ada karya siswa yang dipublikasikan di masyarakat, baik melalui media cetak ataupun media online. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika guru sudah melakukan pembiasaan membaca dan menulis, berkomunikasi, berlatih, dan berkarya, tetapi belum berdampak pada kebiasaan yang dilakukan siswa di luar kelas. Jadi belum ada membudaya. Misalnya belum menghasilkan karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan lain-lain. Tentu juga belum ada terpublikasi karya-karya siswa di masyarakat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika guru belum melakukan pembiasaan membaca dan menulis, atau budaya membaca dan menulis itu belum dilakukan di sekolah, baik berkomunikasi ataupun berlatih atau berkarya secara terprogram. Nah, itulah untuk butir literasi membaca dan menulis. Sekarang baru kita lanjut ke langkah ketiga, bukti menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Tentu saja, dokumen yang utama dibutuhkan tentu adalah program gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi madrasah. Tentu programnya harus jelas, tahapan-tahapannya mulai dari pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Kedua, hasil karya siswa yang dipublikasikan di lingkungan sekolah, baik berupa majalah dinding, ataupun ada brosur atau koran dinding dan lain-lain, juga yang dipublikasikan di masyarakat, baik melalui media cetak ataupun media online. Ketiga, bukti keikutsertaan siswa di berbagai lomba karya tulis atau lomba literasi lainnya, dan kalau ada tentu
bukti-bukti prestasinya. Nah, itu antara lain 3 dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti-bukti kinerja. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita berpindah ke butir kinerja nomor 17, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Jadi, kata kuncinya memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Nah, suasana belajar yang aman dan nyaman adalah suasana yang menjadikan siswa bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, serta terjadi hubungan emosional antar siswa dan guru, ada rasa saling menghargai, serta didukung dengan lingkungan fisik yang bersih untuk mendukung proses belajar mengajar. Suasana belajar yang aman nyaman itu dapat dilihat indikatornya antara lain pengaturan tempat duduk siswa, penggunaan metode mengajar oleh guru, sikap saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menghargai antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, dan lain-lain. Dan keempat, keterlibatan siswa dalam memelihara keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Jadi saya ulang, ada keterlibatan siswa dalam memelihara keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Nah, kita melangkah ke langkah kedua, yaitu mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level dengan mencari kata kuncinya yang membedakan setiap capaian kinerja itu. Dari level dan capaian kinerja butir 17 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi saya ulang, yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Bedanya dengan level 4, pada level 3 ini siswa tidak terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan itu. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika guru belum secara optimal mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa. Jadi, belum optimal guru dalam mengimplementasikannya. Dan yang keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika guru tidak mengimplementasikan prosedur pembelajaran dimaksud, yaitu prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis untuk dapat diakses siswa dalam belajar. Jadi, guru begitu masuk, ya ngajar tanpa memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Kalau begitu, berada pada level 1. Dan kita masuk ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang diperlukan. Nah, dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan untuk butir 17 ini adalah tentu perangkat pembelajaran, terutama RPP yang mengarahkan PBM-nya seperti syarat-syarat di atas. Itu
yang melibatkan siswa, memberikan kenyamanan, dan lain-lain. Dan bukti utamanya tentu adalah pelaksanaan PBM itu sendiri yang akan diamati atau diobservasi oleh asesor di kelas. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 18, yaitu sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah atau di madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian dari sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, lapangan, kolam, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, yang dimaksud dengan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah upaya pendayagunaan sarana dan prasarana di kelas atau di sekolah atau di madrasah sebagai media atau sumber belajar secara efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran. Jadi dimanfaatkan sarana dan prasarana itu sebagai media atau sumber belajar. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Nah, pada level dan capaian kinerja butir 18 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar kelas atau di luar sekolah dan madrasah, baik yang tersedia, yang sudah ada, maupun kreasi guru dan siswa sebagai media dan sumber belajar yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Jadi, berdampak terhadap mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah atau di luar madrasah yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Cuma sayangnya tidak ada kreasi guru atau siswa sebagai media dan sumber belajar. Jadi hanya apa yang ada saja, tidak dikreasi oleh guru atau siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar yang terbatas, kurang maksimal, kurang optimal pemanfaatannya, baik jumlahnya ataupun jenisnya, sehingga belum berdampak terhadap mutu proses pembelajaran. Jadi nyaris belum dimanfaatkan. Nah, keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika proses pembelajaran belum semuanya memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Jadi gaya mengajar gurunya masih monoton, ceramah, tidak punya media, tidak punya alat, dan lain-lain. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita teruskan ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Nah, untuk butir kinerja nomor 18 ini, tentu saja dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan tentu perangkat pembelajaran, terutama RPP. Nah, dalam RPP itu tentu akan dicantumkan pada poin tentang penggunaan media dan sumber belajar. Dan pelaksanaan PBM itu akan diamati, diobservasi oleh asesor
apakah menggunakan media, menggunakan sumber belajar, dan lain-lain. Jadi, sangat tergantung kepada hasil pengamatan asesor. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kembali agar setiap dokumen dan bukti-bukti kinerja yang sudah ada itu disimpan. Pertama, dalam bentuk soft copy PDF. Jadi kalau belum ada soft copy-nya, dibuatkan dulu soft copy-nya, bisa dengan difoto atau di-scan. Dan diusahakan satu butir kinerja disimpan dalam satu folder. Dan satu folder bisa saja berisi beberapa file. Maka akan ada folder 1 sampai folder 35 untuk butir kinerja inti. Kemudian, dokumen dan bukti kinerja yang dalam bentuk hard copy atau print out disimpan dalam map. Setiap satu butir kinerja disediakan satu map. Satu map bisa saja berisi beberapa dokumen. Maka akan ada 35 map, yaitu map ke-1 sampai map ke-35. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang langkah-langkah dalam menganalisis butir-butir kinerja untuk menyiapkan dokumen dan bukti kinerja. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel dan jangan lupa subscribe dan like. Dan banyak video saya tentang akreditasi sekolah ini. Silakan dicari, diketik IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.